Rasanya sakit apa enggak? Di mana sakitnya itu tuh? Ustadz Hilman di awal sebelum kita bahas bagaimana caranya doa agar cepat dikabulkan, di awal kita bahas dulu. Kira-kira bagi seorang hamba berdoa itu penting atau tidak? Jawab, penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Pertanyaan selanjutnya, kenapa doa itu penting? Halo? Masih hidup apa enggak? Tulis. Kenapa doa itu penting? Tulis, setidaknya 3 alasannya. Ada berapa? 3. Kita ngaji dikit ya. Nanti ngaji banyaknya sama Ustadz Lutfan ya. Ngaji dikitnya sama Ahilman gak apa-apa. Ada berapa alasan? 3 alasan kenapa doa itu penting. Yang pertama, doa itu penting karena perintah Allah. Perintah siapa? Allah. Jadi yang minta kita berdoa itu siapa? Nanti buka ya di surat Al-Mu'min ayat 60 atau surat Ghafir ayat 60. Di situ ada perintah dari Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Berarti saya mau bertanya, doa itu penting atau tidak? Kenapa penting? Alasan pertama karena perintah Allah. Berarti mohon maaf, kalau ada orang yang tidak mau berdoa, kalau ada orang yang tidak mau berdoa, sama dengan orang ini tidak memenuhi perintah. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Orang punya usaha tanpa doa sombong namanya, betul? Maka orang yang tidak pernah berdoa disebut orang yang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu intisari ibadah. Betul apa betul? Semua ibadah pasti ada doanya. Salat ada doanya atau tidak? Puasa ada doanya tidak? Bayar zakat, ngasih infak sedekah ada doa tidak? Haji umroh ada doa tidak? Semua berkumpul, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Allah senang, Allah suka sama orang yang doa, betul? Kalau Allah senang sama kita, Masya Allah, bahagia banget hidup kita, betul? Ibu dicintai sama suami, senang apa enggak? Kok agak tertekan gitu jawabannya? Coba. Ibu disenangi oleh suami, senang atau tidak? Ibu dicintai oleh suami, senang tidak? Ibu dicintai Allah, senang atau tidak? Lebih penting cinta suami atau cinta Allah? Dua-duanya. Apa jawabannya? Dua-duanya. Betul? Alasan yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Doa itu perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ustadz, izin saya berdiri boleh ya? Biar kelihatan yang ngantuk sama yang tidak ini kelihatannya. Alasan yang kedua, kenapa doa itu penting? Karena doa perintah. Yang pertama karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa doa itu penting? Karena doa itu cara kita berkomunikasi dengan siapa? Allah. Betul? Ibu, semua yang hadir, kalau di TV biasanya kalau saya panggil ibu jawabannya iya AA biasanya ya. Ibu. Tahu, Bunda. Bapak pasti nggak tahu kan ya? Karena Bapak udah ke kantor, udah ke kebun. Ibu pagi-pagi nonton di BTV ya. Ibu. Alasan kedua, doa itu penting karena cara kita komunikasi dengan siapa?
Pertanyaannya, kenapa kita harus komunikasi sama Allah? Jawabannya, karena kita butuh sama Allah. Butuh nggak sama Allah? Mohon maaf ya, Ahilman lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Saya perhatikan ada 3 kemiripan yang hadir. Yang pertama, lihat ini wajahnya mirip, kelihatannya banyak masalah. Betul apa betul? Fitnah atau fakta? Jujur, fitnah atau fakta? Kita punya masalah tidak? Dikit apa banyak? Gimana caranya biar hidup gak ada masalah? Gampang, gak usah hidup. Karena ciri orang hidup pasti punya. Berarti kalau kita masih dititipkan masalah, berarti kita masih. Bahkan kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Catat status hari Jumat itu. Masalah masa mengenal Allah. Jawab, biasanya kalau sedang punya masalah lebih dekat tidak sama Allah? Kalau sedang punya masalah lebih taat enggak sama Allah? Masya Allah. Kalau sedang punya masalah mah luar biasa ya. Enggak pernah tahajud jadi tahajud, betul? Duha yang biasa 2 rakaat jadi 4 rakaat, betul? Ngaji yang biasanya malas jadi rajin, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat. Udah datang ke masjid maksudnya. Karena saking banyaknya masalah kita, betul? Kita butuh sama Allah, banyak masalah kita. Gimana cara kita meringankan masalah kita? Minta sama. Betul apa betul? Yang kedua, lihat ini wajahnya mirip semua. Kelihatan wajah banyak dosa. Fitnah atau fakta? Kita ini dosanya banyak. Tapi Allah nutupin aib-aib kita saja. Betul? Kebayang kalau ini yang hadir tahu aib Ahilman, bubar pengajian. Tapi Allah maha baik, Allah tutupi aib-aib kita. Betul? Orang yang banyak dosa, dia bertobat, minta ampun, Allah ampuni. Betul? Maka mohon maaf, kita semua butuh sama Allah. Allah bisa saja langsung mengazab kita saat berbuat dosa. Tapi Allah maha baik. Allah berikan kesempatan lagi. Allah berikan kesempatan lagi. Saat kita kembali lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Dan yang ketiga, Ahilman lihat ini wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajahnya camat semua. Apa itu camat? Yang keras, apa itu camat? Mati pasti atau tidak? Mati itu pasti. Cuman kita nggak tahu aja waktunya kan? Bisa jadi jamaah duluan, belakangan. Atau dibalik nya belakangan ya. Jamaahnya duluan. Ahilman, kita butuh Allah karena kita pengen setelah ini kita semua masuk ke dalam surga, betul? Yang mengarahkan kita berbuat baik siapa? Yang meringankan langkah kita beramal soleh siapa? Berarti kita butuh nggak sama Allah? Gimana cara komunikasinya? Doa. Jelas atau tidak? Alasan yang pertama kenapa kita harus berdoa itu penting karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa doa itu penting? Karena kita butuh sama Allah. Dan yang ketiga, kenapa doa itu penting? Karena doa itu kekuatan orang beriman. Kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Betul? Ibu sayang, adik-adik semua, bapak berharap ke manusia mah capek. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya lagi gitu kan? Berharap ke manusia mah capek ya. Ibu berharap ke suami, kecewa tidak? Ibu berharap terlalu banyak ke suami, kecewa atau tidak? Ibu pengen suaminya begini jadinya, maunya A jadinya kecewa. Mohon maaf ya kalau ada yang bilang aku disakiti oleh dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu.
kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering lihat di TikTok itu kan. Nah, sekarang ketemu aslinya tuh. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap ke manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya mulai hari ini pensiun berharap ke manusia. Berharap cukup sama siapa? Kita ini bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kita ini lemah, yang ngasih kekuatan siapa? Kita ini nggak tahu apa-apa, yang nunjukin jalan siapa? Kita ini benar-benar nggak punya daya upaya kekuatan. Yang punya semuanya siapa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betul? Satu kali Nabi Yunus alaihi salam, beliau terlockdown di perutnya ikan paus. Terlockdown ya. Masuk ke dalam perutnya ikan. Nabi Yunus pengap, Nabi Yunus gelap, Nabi Yunus gak bisa keluar. Apa yang membuat Nabi Yunus kemudian dengan izin Allah itu ikan pausnya melipir ke pinggir pantai, mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya? Apa yang membuat Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan paus? Jawabannya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Doa bukan itu? Nabi Adam alaihi salam diusir, betul? Dari surga, dipisahkan dengan Hawa, dijauhkan dengan keadaannya, tapi kemudian Allah pertemukan kembali di sebuah gunung namanya Jabal Rahmah, di sebuah bukit namanya Arafah. Bertemu di situ. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa bukan? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang begitu panas, tapi kemudian api yang panas itu tidak mampu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim, malah api menjadi dingin. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa atau bukan? Berarti doa itu kekuatan atau bukan? Mohon maaf bunda sayang, jamaah sayang, kita ini lemah kalau nggak pakai doa, betul? Maka doa menjadi penting 3 alasannya. 1, doa itu perintah Allah. Yang kedua, doa itu cara kita komunikasi dengan Allah karena kita butuh sama. Dan yang ketiga, doa itu kekuatan orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, gimana agar doa cepat terkabul? Kami sering berdoa, tapi kadang-kadang doa kami sering meleset. Mudah-mudahan ya, dengan izin Allah, tulis 4 cara agar doa cepat terkabul. 4 cara ini kita akan bahas dalam 4 jam ke depan. Siap? Siap? Yang tidak siap ya. Ada berapa cara? 4. Yang pertama, kalau doa kita mau cepat terkabul, syarat yang pertama yakin. Apa? Lebih keras? Bunda sayang, adik-adik sayang, jamaah. Kalau doa harus apa? Mohon maaf ya, banyak di antara bunda kalau doa kadang-kadang gak yakin. Contoh, ya Allah,
hamba tuh pengen suami hamba soleh, tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Bunda teh minta sendiri, jawab sendiri, betul? Adik-adik saya yang di belakang kadang doa, ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh, yang lembut hatinya, yang penghafal Quran, tapi saya Iqra aja belum selesai ya Allah. Kayaknya nggak mungkin. Shhh. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, betul? Mohon maaf adik-adik, ya jangan pernah mematahkan setiap doamu karena kamu nggak yakin sama Allah. Allah kan tahu apa yang kita mau, betul? Maka yakinnya kamu dalam berdoa menentukan seberapa cepat Allah mengabulkan doamu. Mohon maaf, Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang dalam doanya ada keraguan sedikit pun. Ragu sama Allah, nggak mungkin, nggak bisa. Shhh, jangan. Allah tidak suka kepada hamba yang ragu. Allah suka kepada hamba yang yakin, betul? Maka apa kuncinya AA? Iman. Apa kuncinya? Lebih keras, apa kuncinya? Ali Imran 139, Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan khawatir, jangan sedih, jangan. Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian yakin kepada Allah. Betul? Ciri orang yang kurang iman, tulis. Ciri orang yang kurang iman. Yang pertama nih cirinya, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Ulangi, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Yang kedua, orang yang kurang iman cirinya sering khawatir dengan yang belum terjadi. Ulangi, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Dan yang ketiga, ciri orang yang kurang iman, capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Ulangi, capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Ada berapa cirinya? Yuk ulangi, yang pertama apa? Masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Yang kedua, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, merasa capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Jawab, aku banget enggak itu? Jawab, aku banget enggak itu? Jawab, aku banget enggak? Iya AA, itu aku banget AA itu. Kalau aku banget ciri-ciri yang tadi berarti yang hadir di sini cirinya apa? Kurang iman, kurang yakin. Dengan yang sudah terjadi masih galau, masih gelisah. Coba dulu saya nggak nikah sama yang ini, mungkin hidupku akan lebih baik. Coba aku nikah sama yang calon polisi itu, apa nggak ketuker sama suami tetangga gitu? Aku teh ini. Masih gelisah dengan yang sudah terjadi, ciri kurang. Adik-adik di belakang, mohon maaf. Ada yang pernah patah hati karena seseorang? Ada. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku anggap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sampai hari ini merasa kecewa dengan yang sudah terjadi. Ada atau tidak? Berarti ciri apa itu teh? Kurang iman. Yang kedua, khawatir dengan yang belum terjadi. Nanti gimana ya? Nanti gimana? Pusing hidup. Besok mau makan apa? Ya besok mah gimana besok aja.
Nanti gimana rumah tangga saya? Ya nggak tahu atuh. Kenapa nanya ke saya? Ustadz, ini 9 hektar tanah. Gimana ngebangunnya? Ustadz Lutban, jadi pesantren ini aja nggak pernah kepikiran jadi atau tidak? Jadi. Punya santri ratusan, dulu mah nggak pernah kebayang, sekarang ada atau tidak? Santai. Betul nggak? Ahilman dulu, ya Allah. Saya kalau cerita nanti aja di akhir lah biar nangis semua ya. Sejak kecil anak yatim, nggak punya apa-apa, nggak pernah kebayang sekarang jadi artis. Nggak pernah kebayang, pernah direncanakan, pernah dicita-citakan, nggak pernah. Serahin Allah aja. Dan Allah nggak mungkin ngasih sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Betul? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dulu ada di antara bunda sering bilang gini, Ustadz, kalau saya nggak ada suami saya gimana? Ya nggak gimana-gimana. Halo? Kalau nggak ada suami saya gimana? Ya nggak gimana-gimana. Yang ngasih rezeki siapa? Suami atau Allah? Yang bikin ibu hidup sekarang suami atau Allah? Yang bikin ibu stres suami atau Allah? Berarti kalau nggak ada suami bahagia tidak? Ibu sering bilang, ini rumah tangga saya temani banyak masalah. Apa masalah ibu? Suami kan? Kan? Oke, sekarang suaminya nggak ada. Masalah selesai tidak? Tuh udah kelihatan banyak masalahnya teh. Makanya mohon maaf, hidup nggak bisa diukur dari masalah atau ada atau tidak, betul? Masalah mah selalu ada, tak akan pernah tiada. Betul nggak? Waktu sekolah ada masalah tidak? PR, tugas, betul? Lulus sekolah, masuk kuliah, ada masalah tidak? Skripsi belum selesai, dosen sudah ketemui, nggak ada biaya, selesai. Kuliah selesai, kerja, udah kerja, ada masalah tidak? Berharap gaji 2 digit, yang datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma kan gitu kan? Udah kerja udah punya penghasilan pengen nikah dengan izin Allah, nikah. Biar saya mah bakal bahagia kalau sudah menikah. Ayo jawab. Setelah menikah masalah tambah dikit tambah banyak. Tuh dengerin santri, dengerin. Ini fakta ini. Betul? Ustadz, saya belum punya anak, Ustadz. Jadi hampa rumah tangga. Sama Allah dikasih anak. Setelah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. Ustadz, ini masalah anak teh masih kecil. Coba kalau sudah besar, Ustadz, lebih ringan masalah saya. Ayo, anaknya besar, masalah tambah dikit tambah banyak. Terus apa yang mau dicari dalam hidup? Halo, jelas tidak? Mikir atuh ini teh. Jelas tidak? Berarti apa yang bikin doa belum terkabul karena kurang apa? Kurang yakin, kurang iman. Betul? Kita menyandarkannya bukan ke Allah, menyandarkannya ke selain Allah. Bunda, kenapa rumah tangganya nggak bahagia? Sandarannya bukan Allah, sandarannya suami. Bapak, kenapa rumah tangga merasa suka tersiksa? Kan gitu kan? Halo? Ya kenapa rumah tangga teh asa tersiksa gini? Bapak terlalu berharap ke istri. Capek Pak ngejar maunya istri mah. Perempuan itu makhluk yang tidak bisa ditebak keinginannya. Betul? Perempuan mah hebat Pak. Naik motor, sen kiri, belok kanan. Kita nggak bisa nebak Pak. Yang tahu meloknya hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin diikutin makin gak jelas perasaan kita Pak. Betul tidak? Satu kali ada cerita, istri saya nanya sama saya, ayah, bunda bagusnya pakai baju yang mana, merah atau biru?
Saya jawab dong, bagusan merah, bunda mah lebih menyala abangku gitu, saya bilang gitu kan. Terus kata istri saya, enggak ayah, biru juga bagus. Dalam hati saya, katanya nanya, jawab sendiri. Ya, itu perempuan pak. Setengah jam kemudian keluar kamar pakai baju kuning, coba pak. Merahnya enggak ada, birunya enggak ada. Itu siapa pak? Perempuan. Bapak berharap ke makhluk yang enggak jelas begitu pak? Makin enggak jelas hidup bapak pak. Udah sekarang mah kudu yakin sama siapa? Allah. Berarti kenapa doa belum yakin? Kenapa doa belum dikabul? Karena apa? Kurang yakin. Jujur, iya enggak? Jawab, iya lagi, jawab. Iya lagi, jawab. Iya ya ayah. Kurang yakin dalam doa. Mulai malam ini lebih yakin mau atau tidak? Lebih optimis mau tidak? Dua, kalau doa mau cepat dikabul, yang kedua, kuatkan dengan amal soleh. Kuatkan dengan apa? Amal soleh. Buka surat Al-Baqarah ayat 186. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila mereka bertanya, di mana Allah itu? Jawab, Allah itu dekat. Lebih keras? Allah itu. Jawab, Allah itu. Allah itu sangat dekat. Yang jauh bukan Allah, yang jauh kadang-kadang kita. Betul tidak? Jawab sekarang. Apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Jawab, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Yang kurang Allah atau kita? Yang kurang Allah atau kita? Pasti yang kurang adalah kita. Betul? Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Betul? Dikasih ujian, kurang sabar. Betul? Ketika beramal, kurang ikhlas. Betul? Ketika ada takdir, kurang ridho. Betul? Ketika punya dosa, kurang tobat. Betul? Kalau dikumpulin, kurang ajar. Jawab, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Ketika punya dosa kurang apa? Kurang tobat. Kalau dikumpulin kurang apa? Berarti mohon maaf kalau banyak doa yang belum dikabul. Kalau banyak doa yang belum dikabul, yang kurang Allah atau kita? Kata Allah teh, kurang amal solehmu kepadaku. Sholat diakhirkan. Ada yang begitu tidak? Ngaji Quran dilalaikan. Ada yang begitu tidak? Infak sodakoh 2.000. Enggak nyambung. Coba AA mau tanya, yang di sini kalau sedekah yang terbaik apa yang tersisa? Kalau sedekah di sini yang terbaik atau yang tersisa? Sok jujur. Kalau punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Punya uang 2 lembar 70.000, 50 dengan 20, yang mana sedekahnya? Jujur, uangnya nambah lagi 3 lembar 80.000, 50, 20, 10. Uangnya nambah lagi 4 lembar 50, 20, 10, 5.000, yang mana? Terakhir uangnya 87.000, 5 lembar 50, 20, 10, 5.000, 2.000, yang mana?
Astagfirullahaladzim. Masuk toilet sekarang berapa? 2.000. Masuk surga berapa? Ayo, Ustadz Lutfan lagi bangun pesantren. Beliau tadi cerita 114 asrama santri diambil dari 114 surat dalam Al-Quran. Ibu jangan nanggung, ayah jangan nanggung, ikutan. Ustadz, saya satu asrama, satu surat, nama saya. Jariah. Selama asramanya masih ada, selama masih ada santri yang ngaji, selama masih ada santri yang menghafal Quran, ayah bunda wafat, pahalanya ngalir atau tidak? Ada terus atau tidak? Ikutan, kesempatan emas. Betul atau tidak? 114. Ustadz izin, yang udah terbangun berapa asrama? Baru 1. Halo? Masih hidup nggak ini? Masih hidup nggak ini? Yang terbangun baru 1. Allahu Akbar. Ikut. Ustadz, kalau 1 gedung nih kami nggak ada uangnya, boleh nggak kami ikut yang lain? Apa? Semen. Mau bangunan pakai semen tidak? Pakai semen nggak? Bilang sama Ustadz, Ustadz semennya pakai semen apa? Ikut. Berapa butuh semen? 100. Ikut Ustadz. Tapi uangnya belum ada Ustadz. Nanti uangnya Ustadz. Siapa yang ngasih? Allah. Yakin tidak? Ini mau sedekah. Ya gimana Allah mau mengabulkan doa? Susah kita untuk ngeluarin sesuatu. Betul? Bunda sayang, adik-adik sayang. Bunda, Bapak. Asa nggak enak kalau bapak-bapak ya. Iya agak serem gitu dipanggil ya. Ayo ikut. 1 semen. Ustadz, saya kerikilnya, saya tanahnya, saya pasirnya. Janji ke Allah, ya Allah, saya ini pasti mati ya Allah. Apa yang saya mau tinggalkan selama saya nanti kembali kepadamu? Ayo jawab, saya mau nanya aja dalam hati yang paling dalam. Pengen gak bantu pesantren? Acungkan tangan. Yang mau angkat tangan. Bilang saya. Tapi kudu yakin ya. Jangan gara-gara AA yang bilang begitu ya. Coba bismillah, tekad, azam, malaikat melihat, mencatat. Siapa yang pengen bantu pesantren? Mau? Siapa yang ngasih jalan nanti? Siapa yang ngasih rezeki? Takut tidak? Takut tidak? Jangan takut. Kita punya siapa? Lahir kita nggak punya apa-apa kok. Betul nggak? Nanti mati pun kita nggak punya apa-apa. Kecuali amal. Betul apa betul? Mohon maaf, kenapa doa kami belum dikabulkan? Barangkali masih kurang amal solehnya. Ahilman, sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SD. Kemudian ibu saya jadi seorang single parent yang luar biasa. Saya dibesarkan oleh seorang ibunda yang Masya Allah. Dulu dari SD ibu saya bilang begini, Hilman nanti masuk pesantren ya Hilman ya, biar jadi ustad. Saya bilang gak mungkin mah jadi ustad. Mohon maaf, bapak saya almarhum kuli angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di pasar. Tapi kata ibu saya, Hilman nanti masuk pesantren. Mama doakan Hilman nanti jadi ustad. Singkat cerita saya masuk pesantren kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai kelas 4 ibu saya jatuh di kamar mandi, stroke. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Karena ibu saya itu kalau makan harus disuapin. Ibu saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ketika saya suapin, ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung.
Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta jauh lah, 8 sampai 9 jam waktu itu ya. Saya bilang nggak mungkin mah. Kata mama saya, shh, jangan begitu. Kita punya Allah, minta saja sama Allah. Kita punya siapa? Minta saja sama. Kata ibu saya, ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah. Kita orang miskin, kita orang susah. Kita orang nggak punya. Kata mama saya, shh, kita punya, minta saja sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan. Setiap selesai sholat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa Mama suka baca talbiyah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik haji umrah ke Baitullah. Saya bilang nggak mungkin mah. Shh, jangan begitu. Kita punya Allah, minta saja sama Allahu Akbar. Ustaz Lutfan, Bapak, Ibu, jamaah, dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan, sekarang semua jadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi Allah izinkan saya ceramah di televisi. Jam 5 sampai setengah 6 di CNN. Setengah 6 sampai jam 6 di MNC TV. Jam 6 sampai jam 7 di BTV, Berita Satu TV, setiap hari. Tapi saya sedih. Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, Kanada, Timur Tengah, ke Jepang. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Adik-adik di belakang jangan putus asa. Ini Ustadz Hilman yang hari ini adik-adik lihat, dulu anak yatim gak punya apa-apa. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun. Karena ada tour and travel yang kita bimbing bisa berangkat kapan saja dengan izin Allah. Tapi saya sedih, saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Satu kali saya tanya sama kakak saya, sama tetangga, apa kebiasaan ibu saya yang membuat doanya begitu dikabulkan oleh Allah? Mungkin bukan saat itu. Ternyata apa jawabannya? Ibu saya punya kebiasaan selalu paling depan kalau urusan infak sodako. Saya suka lihat di rumah itu. Kalau ada acara santunan yatim, piatu, duafa, rumah kami yang tempat nyimpen pakaian bekas, sembako. Saya pernah tanya sama ibu saya, Ma, kenapa ini ada di rumah kita? Kata ibu saya, Hilman, Mama gak bisa ngasih uang, minimal Mama ngasih tenaga, ngasih waktu, ngasih tempat. Boleh jadi doa Mama gak dikabulkan sekarang, boleh jadi nanti. Boleh jadi yang membuat saya dengan izin Allah dapat beasiswa bukan pinternya saya. Bukan karena pinternya saya, tapi karena amal ibu saya yang Allah kabulkan, mungkin bukan saat itu, tapi di waktu yang akan datang. Ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Maka bunda sayang, adik-adik, bapak ibu, kalau hari ini kita merasa bahwa kita udah beramal kok belum dibalas, shh, tunggu. Hidup bukan hanya waktu itu, betul? Boleh jadi anak cucu bunda yang dapat beasiswa. Boleh jadi anak cucu bunda yang dimudahkan pekerjaannya. Betul? Maka nanti ada kesempatan. Ayo, Kiai Lutfan lagi bangun pesantren, ikut bikin asramanya. Pilih 1, 2. Nggak bisa gedungnya, ambil sak semennya. Nggak bisa karpetnya, nggak bisa lampunya. Harus ada nama kita di situ. Mohon maaf, kalau sudah ada ajakan kebaikan itu tapi kita nggak segera ambil, boleh jadi aro'aital ladzi yukadzibu
biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Apakah kamu tahu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Dusta agama, bayangin. Siapa Ustadz? Mereka yang lihat anak yatim, lihat fakir miskin, lihat orang yang sedang membutuhkan kebaikan, tapi dia nggak ambil kebaikan itu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian dia sholat. Mohon maaf, kata Allah, fawailul lil musallin. Sholatnya mendapatkan rakawel karena dia tidak peduli dengan apa yang dia dapatkan dalam hidupnya. Yang kedua, kalau doa ingin cepat dikabul, kuatkan dengan apa? Amal soleh. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Yakin atau tidak? Janji tidak? 1, yakin. 2, kuatkan dengan amal. 3, kalau doa ingin cepat dikabulkan, jauhkan dari yang haram. Apa? Jauhkan dari yang haram. Satu kali ada seorang pemuda yang bertanya sama Nabi, ya Rasul, kenapa doaku belum dikabulkan? Apa kurang doaku? Apa enggak banyak doaku? Kata Nabi, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doamu? Makananmu haram, pakaianmu haram, perbuatanmu haram, banyak maksiatmu, amalmu dikit, maksiatmu banyak. Kebayang nggak? Gimana doa bisa dikabulkan? Maka izin kalau maksiat kita banyak, minimal amalnya dikencengin, biar kita bisa punya kekuatan. Sampai pada akhirnya kalau doa ingin cepat dikabulkan, caranya ikhlas. Apa? Ikhlas. Yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Mohon maaf bunda sayang, ayah sayang, adik-adik, kita punya rencana, Allah punya rencana, betul? Rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Maka percayalah, boleh jadi Allah belum mengabulkan doamu, bukan Allah belum mengabulkan, tapi Allah sedang menyiapkan kebaikan, betul? Cara Allah mengabulkan doa kita ada 3 jawabannya. Ada berapa? 1 yes, 2 no, 3 wait. Ulangi, 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. No, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau wait, tunggu, aku berikan, mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi aku akan berikan di waktu yang tepat. Betul? Bukan cepat, tapi apa? Tepat. Yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Maka ayah, bunda semua, alhamdulillah hari ini Ahilman bisa hadir di tempat ini, senang sekali. Kiai Lutfan, terima kasih banyak. Ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan. Kenapa doa itu penting? Ada berapa alasannya? 3. Ulangi. 1, kenapa? Doa itu perintah Allah. 2, doa itu cara kita berkomunikasi dengan Allah karena kita butuh sama. 3, doa itu apa? Kekuatan orang beriman. Betul? 4 cara agar doa cepat dikabulkan. 1 harus apa? Yakin. 2 harus apa? Dikuatkan dengan amal soleh. 3 apa? Jauhkan dari yang haram. 4 apa? Ikhlas. Serahkan kepada siapa? Allah. Cara Allah menjawab doa kita ada berapa jawabannya? 1 apa? 2 apa? 3 apa?